ingat banget itu karena ada teman-teman dari pramuka itu yang jatuh ke jurang, yang itu kalau dari atas puncak itu nggak kelihatan. Jadi kita harus melipir dulu, turun melipir, nah itu baru kelihatan. Keadaan anaknya itu udah mukanya ya hancur lah ya. Tapi masih hidup. Masih. Cowok itu. Cowok. Nah itu sebenarnya kesalahan Di Gunung juga Slamet? sih. Iya di Slamet. Halo Mbak Aca, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kenalin ini teman baruku, namanya Mbak Aca. Asalnya dari mana Mbak? Dari Temanggung, asli Temanggung ya. Oke, ini adalah salah satu pendaki cewek yang luar biasa banget. Hampir setiap bulan mendaki. Enggak juga sebenarnya. Kalau gabut aja sih. Nah Mbak Aca, udah mendaki, pernah mendaki kemana aja nih? Sindoro, Gelap, guys. Sumbing, Keprau, Merbabu, Slamet, pernah ke Lombok juga. Wih, mantap. Rinjani, tapi nggak sampai atas. Kenapa nggak sampai atas? Nggak kuat, Pak? Bukan gitu, karena waktu itu kebetulan kan pasca gempa ya, jadi cuma pasca sampai gempa. base camp karena nggak tahu. Cuma sampai base camp aja. Besok harus remedi nih ke sana. Iya mantap-mantap, ajakin saya. Boleh. Kapan pertama kali minat sama pendakian tuh? Pertama kali minat itu iseng-iseng aja sih, diajakin temennya itu pas kelas 3 SMA, di akhir lah. Habis ujian diajakin naik. Itu naik pertama kali itu posisi masih pakai seragam. Wih, Pakai mantap. seragam sekolah. Karena aku kan dulu di pondok ya, jadi itu ceritanya kabur sih, colot ya. Kabur dari pondok. Colot naik. Bosen ya? Iya, janjian sama teman-teman di Masjid Agung, terus sore langsung berangkat naik ke perahu. Itu pertama kali naik. Dan kebetulan langsung dapat kabut, nggak dapat sunrise yang wah gitu. Tapi tetap nggak kapok sih ya. Nyobain naik lagi. Oh, itu pengalaman pertama. Iya, Terus dari pertama pengalaman pertama itu kenapa bisa akhirnya keterusan? Apa sih yang bikin indah di gunung tuh? Padahal kan ribet ya, kita kalau yang nggak biasa itu ya mau mandi susah, mau pipis aja susah. Iya. Itu ngaturnya gimana? Apa yang bikin tertarik dan pingin lagi dan terus lagi? Nah, entah apa ya yang ada meres. yang menarik untuk naik lagi. Padahal dulu pas aku awal naik itu nggak mau naik lagi kayak gini. Tapi akhirnya kok ada keinginan naik lagi ya. Udah, akhirnya naik lagi. Yang kedua itu ke Merbabu apa Sumbing ya, lupa. Gitu. Sampai sekarang akhirnya naik terus. Keren banget. Tapi waktu itu pernah sih vakum 1 tahun nggak naik sama sekali, sampai alat-alatnya sampai sekarang sih masih pada di teman-teman alat-alatnya. Mulai naik tuh kemarin akhir 2020 ini mulai naik lagi. Oh, tahun berapa nggak naik sama sekali itu? 1 tahun dari 2019 sampai 2020 akhir. Gara-gara COVID ya? Nah, gara-gara COVID terus nggak ngerti, ada rasa males juga. Oh, gitu. Ya, naik. Akhirnya cuma alat-alatnya aja yang naik karena dipakai teman-teman. Disewain gitu. Ya enggak sih, dipinjem. Dari ke semua gunung yang udah pernah didaki, kira-kira yang paling berkesan banget di mana nih? Slamet ya. Slamet. Kenapa Mbak? Bisa diceritain nggak perjalanan ke Slamet tuh kayak mana? Aku lihat di YouTube itu kalau rumor-rumornya di Slamet tuh ada ini, ada itu, ada pasar apa itu juga, ya nggak sih? Nah. Horor nggak sih? Ya. Tingkat kehororan tiap pendaki itu kayak gimana sih? Tapi aku nggak ngerasa horor ya. Oh, karena emang nggak Iya. terlalu sensitif Jadi, juga kali ya. Kali ya. Jadi selama aku mendakian sih alhamdulillah sih nggak pernah nemuin hal-hal yang aneh-aneh kayak gitu. Dulu pas aku ke Slamet itu juga mendadak. Pas habis Lebaran dikontak sama temen dari Klaten sama Jogja. Iya. Ayo Cak, naik mana? Selamat kapan? Malam ini gitu Buset. kan aku bilang. Iya, yaudah aku izin dulu sama ibu, boleh enggak? Izin sama ibu boleh. Katanya teman-teman itu nyampe rumah jam 7. Aku tungguin tuh, ternyata jam 12 baru nyampe rumah. Langsung kita berangkat jam 12 dari rumah ke base camp Bambangan waktu itu. Iya, Purbalingga. Kita nyampe sana itu subuh, terus kita istirahat di base camp, mandi, makan, sarapan kayak gitu ya.
Terus mulai pendakian sekitar jam 10. Nah itu Jam 10 pagi. ya Wow, jam luar 10 biasa pagi. banget. Nah itu Lagi kita itu kan panas-panasnya. berempat. Terus kemudian ada kawan-kawan juga dari Jakarta. Berapa orang ya? 9 atau 10 lah. Kita naik bareng di situ. Kebetulan kena hujan di jalan. Akhirnya kita camp di sela-sela pos 2 ke 3 kayaknya. Lupa. Kayaknya udah lama. Itu tahun 2017. Awal-awal suka sama pendakian itu ya. Terus kita camp di situ, mulai summit jam 3, naik sampai puncak sekitar jam 8 atau jam 9 pagi. Mantap. Nah, terus pas di sana itu kebetulan ketemu sama kawan-kawan pramuka yang kenapa bisa teringat banget itu karena ada teman-teman dari pramuka itu yang jatuh ke jurang, yang itu kalau dari atas puncak itu nggak kelihatan. Jadi kita harus melipir dulu, turun melipir, nah itu baru kelihatan. Jadi rombonganku itu nolongin karena dari rombongan itu nggak ada satupun yang Berani nolongin. yang berani turun dan nolongin. Mereka malah pada turun. Kayak gitu. Terus akhirnya selamat. Nah akhirnya dari teman-teman kita kan ada yang telepon base camp tuh. Kebetulan ada sinyal telepon base camp, tapi dari pihak base camp itu dikira kayak bercandaan gitu loh, bercandaan. Sampai pada akhirnya kita turun sekitar jam 7 atau jam 8 sampai base camp itu belum ada dari pihak base camp yang naik. Nolongin. Akhirnya pas kita udah turun baru pihak base camp pada naik mencari, padahal posisi di situ keadaan hujan, udah malam juga. Nah tapi terus pada saatnya itu kita dapat kabar kalau ternyata anak itu selamat kayak gitu. Berarti dia sempat tertolong sama ini. Meskipun ya keadaan anaknya itu udah mukanya ya hancur lah ya. Tapi masih hidup. Masih Cowok itu. cowok. Nah itu sebenarnya kesalahan Di Gunung juga Selamat? sih. Iya di Selamat. Kesalahan dari situ orangnya juga sih. Dia kan posisinya turun, cuman dia bawa carrier yang bebannya itu banyak. Terus posisinya turun itu agak lari kayak gitu. Mungkin kurang bisa ngerem atau gimana. Terus Atau mungkin sepatunya gelincir yang kali agak ya? licin juga. Terus akhirnya ya itu jatuh ke jurang. Itu pengalaman yang termasuk nggak bisa dilupakan ya. Iya, karena ada kejadian seperti itu. Terus pengalaman lainnya yang menarik gitu? Apa semuanya menarik? Sebenarnya setiap pendakian itu menarik karena meskipun Punya kita lewat pengalaman masing-masing. base camp yang sama, pasti kita pengalamannya tuh berbeda. Suasananya tetap berbeda. Kita alamnya pun berbeda. Kadang dapat yang bagus, kadang dapat yang kurang bagus ya gitu kan. Dapat sunrise yang cerah, dapat kabut. Ya, yang namanya pendakian mesti kayak gitu. Menurut kamu ribet nggak mendaki gunung itu? Ribet gak ribet ya? Ribetnya apa? Ya, Apalagi soalnya- kalau cewek ya. Karena kita naik gunung itu harus safety, nggak cuman gaya-gayaan gitu. Nah loh. itu kalau naik cuman mau foto-foto, Gimana ya? Kebanyakan kalau anak-anak sekarang itu naik ya cuman buat gaya-gayaan gitu loh. Jarang sekarang. cuma nyari foto. Sekarang mendaki sekarang sama yang dulu itu udah beda. Dulu kita saling sapa, kita ngobrol, kita menjaga kebersihan di gunung. Sekarang itu banyak gunung yang dikotori, dikotori, dijamah banyak sampah dengan yang tidak sopan. berceceran di jalan kayak gitu. Meskipun masih ada saling sapa, cuman udah berbeda lah sama yang dulu. Yang sekarang sama yang dulu. Kayak gitu. Terakhir mendaki kapan nih Mbak? Terakhir mendaki itu pas tanggal 13-14 Februari kemarin di Sumbing lewat Banaran. Sama pacar? Bukan. Itu juga nemenin kawan-kawan dari Jakarta. Itu lumayan sih. Mereka datang satu bis rombongan sekitar 30 anak kayaknya. Wow, 30 jadi satu rombongan? Iya. Nggak dipecah jadi berapa tim gitu? Enggak. Dari Luar segitu biasa tuh banget. cuman
ceweknya ada 6 atau 7. Alhamdulillah nggak ada kendala. Ada sih, kita pas awal naik itu ada salah satu kawan kita yang dia kurang sehat. Jadi mau nggak mau kan kita tetap harus nungguin dulu kan, nggak egois. Tapi ada sih kita bagi tim akhirnya di situ untuk kawan-kawan yang yang emang dia fisiknya kuat untuk naik duluan buka tenda kayak gitu. Nah, suka dukanya kalau naik gunung tuh apa sih Mbak? Pelajaran yang bisa diambil dan mungkin bisa diterapkan di kehidupan buat para pendaki itu apa sih? Apa ya? Yang bikin ketagihan sih otomatis ketika kita Lelah yang terbayar gitu. lelah yang terbayar. Pemandangan yang di atas itu nggak akan pernah kita bisa nikmati kalau kita berada di bawah. Mantap. Sama halnya saya ketika naik di Kledung ini nggak bisa saya nikmati kalau cuma di Batang. Harus kita manggung dulu. Kayak gitu mungkin ya. Iya, apalagi kalau kita dapat lawatan awan itu seneng banget lah. Keren Asik. banget. Nggak ada bosennya Mbak? Nggak kapok itu naik gunung? Enggak sih, enggak pernah kapok. Malah pengen Padahal- lagi dan lagi. Iya. Ini rencana besok minggu depan aja mau ke perahu. Oh minggu depan? Iya, 27 28 itu mau ke perahu. Sama siapa aja Mbak? Boleh lah aku diajakin. Boleh lah, boleh banget. Sama teman-teman juga sih. Tapi aku belum pernah mendaki Mbak, nanti cuma ngerepotin yang lain doang. Enggak sih, yang penting kalau kita naik itu nggak usah gimana ya, nggak usah malu. Kalau emang kita capek bilang aja capek. Karena kebanyakan anak-anak yang mereka baru mendaki itu kayak mungkin Memaksakan diri kalau capek. Gengsi mau ngomong gitu gengsi ya. mau ngomong. Jadi kan akhirnya malah Drop. ntar fisiknya nggak kuat, jadi ngedrop. Nah itu malah nanti jadi bikin repot yang lain, tim yang lain kayak gitu. Iya. Jadi mengasah loyalitas juga ya di situ ya. Iya, Mendaki gunung itu kerjasama, terus saling tolong menolong, tanggung jawab juga ya. Jawabnya Ya keren banget sih Mbak Aca ini. banyak sih. Aku juga Yang jadi dapat pengen kita jadi ambil. pendaki. Aku baru kemah di Embung Kledung aja udah seneng banget guys. Rasanya udah kayak di negeri atas awan gitu ya. Ya makasih lah Mbak Aca sekilas pengalaman dan cerita singkat tentang pendakian. Semoga ini bisa menginspirasi saya dan juga pendengar yang lainnya. Nanti bisa kita sambung di lain waktu. Semoga bisa bertemu lagi. Terima kasih informasinya. Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga buat nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Goodbye, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.